Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa TV Basiroh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kedua dari perjuangan pemuda khusus di masa Rasulullah SAW, kita akan angkat seorang pribadi yang disebut namanya Amir bin Fuhairah. Kemarin kita sudah mengangkat tentang Ali, ya. Sekarang kita angkat pemuda yang namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah, ia adalah seorang hamba sahaya. Pada saat dia masuk Islam, dan dia memang termasuk as-sabiqunal awwalun. Di kalangan hamba, dia termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun. Dan pada saat keislaman dia mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat. Pecutan, pukulan, bahkan dia diseret layaknya binatang. Sampai punggungnya pada lecet dan darah pun keluar. Itu orang-orang kafir Quraisy begitu bencinya terhadap Islam, terutama kepada Nabi yang membawakan ajaran Islam itu sendiri. Tapi Amir bin Fuhairah dengan keyakinan dan keteguhannya, dia tidak mau bergoyang, apalagi mengucapkan keluar dari Islam. Dia tetap teguh, utuh, akidahnya istiqomah. Maka sesuai dengan janji Allah, kata Allah, intan surullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Maka pada saat dia disiksa oleh orang kafir Quraisy, kemudian Allah kehendaki datanglah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar membebaskannya dari penyiksaan orang-orang kafir Quraisy, dan dia langsung dibeli oleh Abu Bakar. Kemudian sejak itulah orang-orang kafir Quraisy tidak semena-mena lagi, karena sekarang Amir bin Fuhairah bukan lagi di tangan orang kafir, tapi berada di tangan seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, di sini ada nama Siddiq. Mudah-mudahan agak sedikit ya tercurahkan dengan apa yang Allah berikan kepada Abu Bakar Siddiq. Kalau di sini Abu Bakar Siddiqnya bukan Abu Bakar, tapi Siddiqnya yang dipakai. Semoga ya jiwa Siddiqnya, apa yang pernah Allah berikan kepada Abu Bakar Siddiq juga ada pada saudara kita yang namanya Siddiq, tapi Siddiqnya binnya belum hafal. Ini kenyataan dan tidak bisa ditolak. Para pendengar TV Basiroh atau Basiroh TV, ada hal yang sangat menakjubkan. Amir bin Fuhairah itu, pada saat orang-orang kafir Quraisy menyerbu rumah Nabi, bahkan serbuan itu dikira oleh mereka akan berhasil apa yang dimaksud mereka, ternyata gagal. Karena yang diburu, yang dikira Nabi, ternyata Ali. Nah, ini kegagalan Quraisy. Kemudian yang kedua, nah pada saat Nabi sudah lepas dari jangkauan perhatian dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi di saat itu bersembunyi di gua, yaitu Gua Thur. Nah, orang yang mengetahui di mana, apalagi mendapatkan Nabi, itu akan dikasih hadiah 100 ekor onta yang berwarna merah. Jadi onta merah itu kalau sekarang mercy lah kalau di kendaraan. Nah, Amir bin Fuhairah tahu bahwa Nabi bersembunyi, tapi dia nggak ngasih tahu. Coba hebatnya.
Kalau dia hanya untuk mencari kesenangan dunia, mungkin dia udah kasih tahu sama orang kafir Quraisy. No, di sana Nabi. Tapi dia enggak membuka rahasianya. Oh, inilah salah satu sifat yang dimiliki oleh Amir bin Fuhairah. Dia menjaga apa yang disembunyikan oleh tuannya, yaitu karena dia anak asuh atau tuannya Abu Bakar, maka Abu Bakar pesan. Nah, terus Amir bin Fuhairah dikasih tugas. Tugasnya apa? Mengembala kambing. Karena dia kan hamba sayap milik Abu Bakar, maka dia karena Rasul tahu, tuannya tahu sedang dikejar-kejar, bagaimana supaya tuannya ini selamat, tetap makan minumnya, maka Amir bin Fuhairah pagi-pagi dia sudah mengeluarkan apa yang kita kenal binatang ternaknya, yaitu beberapa kambing dan sebagainya. Jadi sebelum orang lain keluar, dia udah keluar duluan. Dia giring itu ke tempat yang jauh dan tidak jauh dari tempat mengembala itu. Di situ Rasul bersembunyi, yaitu yang kita kenal namanya Gua Tur. Ustaz pernah ke sana waktu itu, ada niat saya mau lihat, tapi pembawa untuk naik ke atas bilang, Pak, ini kalau kita naik waktunya 2 jam. Kaget. 2 jam? Ya 1 jam naik, 1 jam turun. Oh, nggak jadi katanya. Saya kira dekat. Ternyata dari jalan itu naik ke atas, sudah naik ke atas, naik lagi ke atas. Yo, dikira kurang teh. Dikira yang namanya gua itu kan di bawah, ya di gunung di luhur. Aduh. Perbedaan gua ala Indonesia dengan gua ala Arab. Akhirnya Ustaz nggak jadi itu, cuma lihat aja dari bawah. Ya Allah, sekiranya saya naik, wah nggak bisa saya. Kok waktu itu Nabi bersama Abu Bakar bisa naik ke atas? Dan itu gua pun di dalamnya itu sempit, hanya 1 orang. Jadi itu pun jalannya dia miring itu, baru Masya Allah. Nah, akhirnya Abu Bakar, kalau sore-sore itu Amir bin Fuhairah, kalau orang-orang Ngangon itu begitu waktunya pulang. Tapi Amir bin Fuhairah nggak begitu. Dia nunggu orang pulang semua. Dari tempat rerumputan itu, mereka pulang, baru Amir bin Fuhairah pulang. Nah, sebelum dia pulang, dia mampir ke tempat Rasul dan Abu Bakar bersembunyi. Mampir, terus digiring sempat naik sebagian ke atas. Ada yang naik bisa, ada yang tidak. Nah, pada saat kambing-kambing, saya terbayang sampai sekarang karena saya melihat, jadi kambing kok bisa naik ke atas itu ya. Karena memang kalau didorong kambing bisa. Bahkan kalau di Cina itu kambing ada namanya, saya lupa namanya kambing apa, tapi dia tinggalnya di atas gunung, jalan-jalan itu dia di tebing-tebing itu. Mungkin juga waktu itu di sana seperti itu, nggak jauh beda. Hanya kambingnya di samping dari ke bawah suka naik ke atas. Nah itu pada saat dia naik ke atas, diperah itu sama Amir bin Fuhairah, pada diserahkan kepada Nabi dan Abu Bakar. Itu tiap hari selama 3 hari, bayangkan. Amir bin Fuhairah membela Nabi, ikut menjunjung agama Islam, dan alhamdulillah akhirnya niat dan usaha beliau dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan Nabi tidak terbuka bahwa Nabi itu disimpan. Artinya sampai Rasulullah keluar pun Rasulullah tidak ada yang tahu bahwa Rasulullah tempat di situ. Bahkan sampai seorang penunjuk jalan yang pakar dalam bekas telapak kaki itu di depan pintu itu nyerah total. Kenapa? Begitu dia masuk bingung, kok ada sarang laba-laba? Dan herannya sarang laba-laba utuh jadi, bayangkan. Nggak ada yang jebol, apalagi pegat. Kata orang sana mah, paragat. Kemudian lagi begitu mereka meyakini sarang laba-laba, tahu-tahu ada burung di situ, sedang ngeram. Waduh, mana mungkin ada orang di dalamnya kalau ada burung. Coba kita coba, dia lempar itu, ya batu kecil terbang. Nah, batu kecil aja terbang, apalagi kalau orang. Oh, nggak mungkin. Nah, disitulah Allah memperlihatkan kebesarannya melewati jundullahnya. Jadi jundullahnya bukan malaikat turun bawa pedang, cukup burung,
kemudian labah-labah itu bikin sarang, udah selesai. Hanya dengan itu aja orang rontok berpikirnya. Maka Rasulullah dengan Abu Bakar aman di dalam gua tersebut, yaitu Gua Thur. Akhirnya beliau berangkat. Nah, berarti keberangkatan Rasul itu dikawal. Jadi Rasulullah yang pertama, kemudian Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, terus satu lagi tuh anak muda penunjuk jalannya. Alhamdulillah selamat. Nah, sampailah di Madinah. Nah, kemudian pada tahun 1 tidak terjadi. Nah, tahun kedua hijrah mulai itu terjadi clash antara Mekah dan Madinah, sehingga terjadilah perang Badar. Nah, maka perang Badar dia Amir bin Fuhairah masuk salah satu orang yang di depan. Jadi Amir bin Fuhairah itu anak muda tapi nggak mau ketinggalan. Dia selalu berada di depan Nabi. Coba anak sekarang pada mundur. Jangankan disuruh ke depan, maju aja boro-boro mana. Yang dulu maju anak muda, termasuk Amir bin Fuhairah, megang bendera, gagah dia. Alhamdulillah Allah lindungi. Nah, pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah mulai tercium nih dakwahnya nih. Akhirnya diminta Nabi oleh satu kabilah untuk mengirim mujahid. Nah, dikirimlah mujahid ke sana untuk berdakwah, termasuk di dalamnya Amir bin Fuhairah. Nah, termasuk amirnya digempur habis. Jadi mereka dikepung oleh 200 orang. 200 orang dengan senjata lengkap, panah, lembing. Sementara para sahabat niatnya bukan mau perang, mau dakwah. Tapi begitu sampai di tempat yang dimaksud, justru sahabat itu dikepung. Nah, mereka karena sudah bulat, tidak akan menyerah. Sampai titik darah penghabisan. Hanya yang sahabat dikirim ke daerah tersebut, melawan orang Bani tersebut, terjadilah pertempuran, dan satu persatu gugur. Termasuk Amir bin Fuhairah. Nah, ada seorang kafir Quraisy yang membunuh Amir bin Fuhairah karena dipedang, kena dadanya, langsung tembus ke belakang. Nah, waktu dilempar dengan lembing tadi, dia bilang, "Alhamdulillah saya beruntung," kata dia. Nah, yang bunuh orang kafir nanya, "Loh, kamu dibunuh samanya aku bilang beruntung? Gimana?" Ya, saya karena sudah mendapatkan syahid. Jadi saya ini mendapatkan kemenangan karena saya syahid. Orang kafir bengong. Kok kalah? Jatuh terjerembab dengan bersimbah darah. Kok dia sempat? Saya beruntung. Mikir tuh si kafir itu, namanya ada semua lupa. Dia roboh jatuh. Udah roboh jatuh. Tiba-tiba aneh bin ajaib. Kan jatuh tuh. Tiba-tiba jenazahnya ngangkat ke atas. Si Julas kalau nggak salah itu yang membunuhnya, si kafir Julas. Dia lihat itu jenazah yang sudah mati, ngangkat ke angkasa. Kalau orang sudah hiber. Kok orang mati bisa naik gitu? Jadi layaknya gimana sih orang terbang itu? Jadi begini nih. Dilihatin sehingga antara bumi dan langit ya. Terus udah sampai di atas. Kemudian apa lagi? Pan begini. Jatuh ke bawah, hilang. Nah, ternyata sahabat Amir bin Fuhairah ini salah satu di antara sahabat, kemudian terlihat oleh teman-temannya itu keluar air di badannya. Berarti dia dimandikan oleh malaikat dan diangkat oleh malaikat dan dikebumikan di daerah yang tidak ketahuan. Dan sampai hari ini kuburannya tidak ditemukan. Berarti dia sahabat Nabi yang mulia, dia diangkat oleh Allah di sisinya dan ditempatkan di taman-taman surga. Demikian, inilah dua tipe, baru tipe kedua, contoh pemuda berjuang di dalam syariat Islam. Sangat mengagumkan dan belum pernah ada lagi orang seperti dia, Amir bin Fuhairah. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.